Rekayasa Sistem Kerja atau RSK adalah salah satu cabang keilmuan teknik industri. Ternyata, sejarah RSK juga berkaitan sangat erat dengan teknik industri. Keduanya dihubungkan oleh seorang tokoh yang juga dijuluki sebagai Bapak Teknik Industri, yaitu Frederick Winslow Taylor. Lantas siapa sih Taylor dan kenapa ia dijuluki sebagai Bapak Teknik Industri? Apa kontribusi yang ia lakukan dalam mengembangkan keilmuan rekayasa sistem kerja? Mari kita cari tahu. Taylor lahir pada 20 Maret 1856 di Germantown, Philadelphia. Taylor bermimpi untuk berkuliah di sekolah hukum Harvard, mengikuti ayahnya Franklin Taylor yang merupakan seorang pengacara lulusan Universitas Princeton. Taylor diterima dengan hormat di sekolah hukum Harvard pada tahun 1874. Namun, karena ia memiliki masalah penglihatan dan hal tersebut akan menghambat dia untuk berprestasi di bidang ini, ia pun memutuskan untuk mengubur dalam kesempatan itu. Pada tahun 1875, Taylor mengambil keputusan yang tidak diduga-duga, yaitu magang di pabrik baja Philadelphia selama kurang lebih 4 tahun. Setelah melakukan pemagangan, Taylor diangkat menjadi buruh bengkel pabrik mesin di Midville Steel Works. Karena kecerdasan, bakat, dan kemampuan belajarnya yang sangat luar biasa, Taylor bisa dengan cepat dipromosikan menjadi shift engineer di Midville. Awal karir ia di Midville, Taylor melihat fenomena bahwa pekerja tidak bekerja secara maksimal dikarenakan belum adanya standar dan aturan kerja yang jelas. Hal itu menyebabkan biaya tenaga kerja yang dikeluarkan oleh perusahaan sangatlah tinggi. Oleh karenanya, Taylor yang saat itu bekerja sebagai mandor melakukan studi mengenai produktivitas baik dari pekerja maupun mesin untuk menentukan seberapa banyak pekerjaan yang dapat diekspektasikan dari pekerja. Sudut pandang Taylor yang berfokus pada manusia dari lantai produksi untuk meningkatkan produktivitas disebut sebagai scientific management. Taylor merumuskan 4 prinsip utama scientific management. Prinsip pertama yaitu select, train, teach, and develop workers. Pekerja harus dipilih dengan baik, dan kemudian manajemen memiliki kewajiban untuk melatih dan mengembangkan pekerja agar mampu mengerjakan pekerjaan dengan baik. Kemudian yang kedua, scientifically analyze work element versus rule of thumb. Prinsip kedua menyatakan bahwa segala aspek pekerjaan harus dianalisis, jangan hanya dari kebiasaan saja. Lalu yang ketiga, detailed instruction and supervision. Setelah menganalisis elemen kerja, instruksi yang jelas dan detail harus diberikan kepada pekerja yang diikuti dengan pengawasan kerja atau supervisi. Terakhir, division between management versus worker. Pembagian kerja dan tanggung jawab yang baik antara pihak manajemen dan pekerja harus dilakukan agar manajemen dapat fokus merencanakan dan merancang kerja, sedangkan pekerja dapat fokus mengeksekusi pekerjaan. Selain itu, ada satu fakta unik yang dimiliki oleh F.W. Taylor. Walaupun kerap berkarir di dunia teknik, ia pernah memenangkan turnamen tenis doubles pertama di US National Championship pada tahun 1881, tepat saat ia masih bekerja di Midville. Kejuaraan ini kemudian dikenal sebagai US Open. Pada April 1898 sampai dengan April 1901, Taylor melakukan reorganisasi buruh di Bethlehem Steel. Reorganisasi ini menjadi salah satu episode paling kontroversial dan terkenal pada sejarah industri Amerika. Pada buku The Principle of Scientific Management, menjelaskan peran Taylor dalam pengembangan manajemen bisnis modern, khususnya proses manajemen yang ikut mengontrol langsung pekerja dan menjadi bukti kuat potensi penggunaan scientific management melalui time study. Salah dua perbaikan yang dilakukan oleh Taylor adalah pig iron experiment dan shovel experiment. Pada saat itu, harga pig iron sangat rendah sehingga dibiarkan menumpuk di lapangan. Saat pecahnya Perang Spanyol, kebutuhan pig iron meningkat dan dapat dijual untuk mendapatkan keuntungan. Sekitar 80.000 ton pig iron yang dibiarkan menumpuk di lapangan perlu dipindahkan untuk dijual. Bethlehem Steel memiliki 75 pekerja untuk melakukan pekerjaan ini, dan didapatkan dalam sehari, satu pekerja dapat memindahkan 12,5 ton pig iron. Kemudian, Taylor melakukan pengamatan dari kerja yang dilakukan dan memilih satu pekerja yang pada bukunya diberi nama Smith sebagai objek eksperimen. Smith akan diperintahkan Taylor untuk bekerja, berhenti, istirahat, sembari dilakukan perhitungan waktu dan kondisi kebugaran dari Smith. Didapatkan output maksimum pig iron yang dipindahkan adalah sebesar 75 ton dalam sehari.
Namun pekerja mengalami kelelahan yang parah. Maka Taylor mempertimbangkan waktu istirahat pekerja dan memutuskan bahwa dengan metode yang tepat, one fair day's work adalah sebesar 45-48 ton pig iron dapat dipindahkan oleh satu pekerja. Hal ini meningkatkan produktivitas hampir 400% tanpa menyebabkan cedera dan bahaya kesehatan bagi pekerja. Upah yang didapatkan oleh Smith dan teman-temannya meningkat dari $1,15 per hari menjadi $1,85 per hari. Taylor menunjukkan dengan menerapkan scientific management, perusahaan dapat memaksimalkan keuntungan dan tetap menyejahterakan pekerja. Masih di tempat kerja yang sama, Taylor kembali melakukan sebuah eksperimen. Di tempat Taylor bekerja, seluruh pekerja hanya menggunakan satu jenis skop untuk memindahkan material. Material yang dipindahkan mulai dari biji besi hingga serbuk batu bara. Melihat ini, Taylor mencoba untuk mendesain sekop sesuai dengan beban yang akan dipindahkan oleh sekop tersebut. Sekop dengan pegangan pendek digunakan untuk memindahkan biji besi, dan sekop berlengan panjang untuk serbuk batu bara. Eksperimen Taylor berhasil meningkatkan produktivitas dan biaya material handling menurun dari 8 sen per ton menjadi 3 sen per ton. Percobaan ini kemudian disebut dengan shovel experiment. Pada percobaan ini, Taylor menegaskan bahwa alat bantu yang digunakan pekerja harus disesuaikan dengan fungsi kerja atau kebutuhan kerja dari pekerja tersebut. Meskipun demikian, terdapat kritik dari para praktisi industri terhadap metode Taylor atau yang biasa kita sebut scientific management. Beberapa kritik yang disampaikan adalah pekerja dianggap hanya sebagai bawahan dari manajer atau suatu manajemen. Gerakan kerja yang monoton akibat standar yang ditetapkan dapat menyebabkan skill pekerja tidak berkembang. Terlalu fokus terhadap efisiensi dapat mengalihkan perusahaan dari keadaan sosial dan value atau nilai yang ingin disampaikan oleh perusahaan. Kemudian, metode ini tidak cocok untuk perusahaan dengan kompleksitas manusia dan sosial yang tinggi. Tokoh lainnya di dunia teknik industri yang juga turut menginspirasi Taylor adalah Charles Babbage. Charles Babbage adalah seorang profesor matematika asal Cambridge University yang pertama kali mencetuskan pembagian kerja, pengukuran kerja, penentuan biaya, dan juga pemberian bonus untuk meningkatkan efisiensi manajerial. Pada akhirnya, Taylor terinspirasi dari prinsip-prinsip Babbage tersebut dan mengembangkan prinsip scientific management yang berjumlah 4 dan kita kenal hingga saat ini. Dan hingga saat ini, Taylor terus dikenal sebagai bapak teknik industri karena besarnya kontribusi yang ia berikan untuk disiplin ilmu ini, mulai dari scientific management dan juga temuan-temuannya pada berbagai eksperimen, mulai dari pig iron hingga shovel experiment. Seluruh dari eksperimen tersebut ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan juga produktivitas perusahaan. Walaupun ada banyak sekali pro dan kontra mengenai prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Taylor, tapi kita sebagai calon insinyur teknik industri perlu terus meneruskan semangat dari Taylor dengan mengingat slogan continuous improvement. Seperti yang kita tahu, there is no best way, but there will always a better way. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.